Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi qahli sadri wa yassirli amri walul uqdatan min lisani yafqali. Awaludin ma'rifatullah, awal beragama harus mengenal Allah. Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan para sahabatnya, mengajarkan umat 13 tahun tentang akidah, tentang iman. Jadi Rasulullah mengajari umat pada saat itu 13 tahun. Belajar ilmu syariat 10 tahun. Jadi Nabi Muhammad SAW umur 40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Umur 40 tahun, 13 tahun dia mengajar ilmu tauhid, ilmu ma'rifat, ilmu mengenal Allah, ilmu akidah tentang Allah. Dan 10 tahun Rasulullah mengajarkan ilmu syariat tentang hukum. Jadi umur Rasulullah pas 63 tahun. Itulah sejarah singkat Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu kita umat Nabi besar Muhammad SAW, awaludin ma'rifatullah, awal beragama harus mengenal Allah. Inilah yang diajarkan Rasulullah kepada umatnya. Kenalilah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui diri kita sendiri. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui diri kita sendiri, kita hanyalah manusia yang tidak ada daya dan tidak ada upaya. La haula wala quwata illa billahil azim. Itulah hadisnya, itulah dalilnya. Jadi kita tidak ada kodrat dan iradat, kekuatan, kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ikutilah para ulama-ulama kita yang mengajarkan ilmu syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Ikutilah, karena di luar situ tidak ada lagi yang mengajarkan ilmu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Di luar NU, di luar ahli sunnah wal jamaah, tidak ada lagi yang mengajarkan ilmu syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Banyak yang diajarkan oleh ulama-ulama, ustadz-ustadz ini adalah ilmu zohir. Ilmu zohir artinya ilmu batin. Ilmu zohir, ilmu syariat. Kebanyakan ulama-ulama sekarang ini, ustadz-ustadz mengajarkan ilmu zohir, ilmu tentang hukum-hukum. Tapi mereka tidak mengajarkan ilmu tauhid, ilmu ma'rifatullah, ilmu tasawuf. Jadi kalau ada di luar sana ustadz, ulama ataupun netizen ya yang tidak pro sama kita, yang tidak senang sama kita, yang tidak setuju sama kita karena mereka tidak tahu, karena mereka tidak belajar ilmu ma'rifatullah. Maka dari itu yang di luar ahli sunnah wal jamaah, aswaja, NU, di luar situ nggak ada yang mengajari ilmu ma'rifatullah yang mendetil. Yang adanya ialah di ulama NU, di ulama aswaja. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi ialah mengenal diri kita, karena diri kita lemah, tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kodrat dan iradat. Semuanya itu kodrat dan iradat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita belajar dari diri kita. Di dalam diri kita ini ada sifat Allah, kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, sifat 7, sifat ma'ani, sifat Allah. Sifat Allah ini banyak, tidak terhitung kalau dijumlahkan. Ini biar singkat, biar umat paham, biar umat mengerti. Jadi oleh ulama, di dalam diri kita ini ada sifat-sifat Allah, kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Kenalkanlah, kodrat itu artinya kuasa, iradat artinya berkehendak, ilmu artinya mengetahui, basar artinya melihat, sami artinya mendengar, kalam artinya berkata-kata, ilmu artinya mengetahui, hayat artinya hidup. Nah, di dalam diri kita ini ada ruh. Ada dua unsur, jasmani dan rohani. Jasad tidak hidup tanpa ruh. Ruh inilah yang namanya hayat, yang namanya sifat Allah.
Kodrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Kita tidak bisa melihat kalau tanpa basar Allah. Kita tidak bisa mendengar kalau tanpa sami Allah. Kita tidak bisa berkata-kata tanpa kalamullah. Kita tidak bisa mengetahui tanpa ilmu Allah. Kita tidak bisa berkehendak kecuali dengan iradat Allah. Kita tidak bisa kuat kecuali dengan kodrat Allah. Kita tidak bisa hidup kecuali dengan hayatullah. Itulah yang kita kenali. Kalau orang yang kenal sudah dekat dengan Allah, itulah orang yang makrifat. Orang yang makrifat itu ialah wali Allah secara syariat. Secara syariat dia wali Allah, tapi secara hakikat dia bukan wali Allah. Yang wali itu hakikatnya Allah sendiri. Tapi secara syariat dia wali Allah. Dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang hakikat, aku melihat Allah dengan Allah, aku melihat Allah dengan Allah, aku hidup dengan Allah, aku kenal dengan Allah, aku melihat Allah dengan Allah. Itulah ilmu hakikatnya. Jadi yang mengenalkan diri itu Allah sendiri. Yang melihat itu Allah sendiri. Jadi bukan kita. Kita balas, kita sebaliknya. Kita buta, kita tuli, kita bisu, kita bodoh, kita tidak berkodrat, kita tidak berkehendak, kita tidak hidup. Yang hidup hanya Allah. Itulah untuk tahap mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah guru-guru kalian yang kalian lagi belajar saat ini, tingkatkan lagi ilmu kalian. Jangan kalian belajar ilmu syariat terus. Setelah itu tingkatkan lagi belajar ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah, agar kita sholat itu bisa mi'rat, bisa melihat Allah. Kalau kata Nabi ada dalilnya sholat itu adalah mi'rat orang mukmin. Maka dari itu kita sholat itu harus mi'rat, harus menyaksikan Allah, harus bertemu Allah. Nah, bagaimana caranya? Caranya ialah belajarlah dengan guru-guru mursyid yang bertorekat, yang berhakikat, yang mengenal Allah, yang dekat dengan Allah, yang bisa mengantarkan dengan Allah. Itulah guru syariat, torekat, hakikat, makrifat, dan ilmu tasawuf. Di luar situ tidak ada guru lagi kecuali dengan ulama NU atau ulama tasawuf. Kalau mau belajar ilmu ini. Kalau yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah dan NU itu hanya berpatokan kepada Al-Quran dan hadis, tidak mengikuti ijma ulama dan qiyas. Jadi tidak akan ketemu sampai hari kiamat, tidak akan ketemu, tidak akan kenal dengan Allah kalau orang yang tidak berpahaman dengan Al-Quran, hadis, ijma ulama, qiyas, ya. Ikutilah itu. Itulah pelajaran yang sebenarnya. Agar kita bisa bersatu. Kita di Indonesia mayoritas bermazhab Imam Syafi'i, berakidah, berpemahaman dengan ilmu tauhid Imam Asy'ari dan Junaid Al-Baghdadi. Ini ilmu tauhid ini ilmu rahasia Allah. Ilmu ini tidak boleh kita sebarluaskan sebenarnya di media sosial, baik tulisan, baik di media sosial, baik dengan ucapan, itu tidak boleh menurut kata ulama. Karena ilmu ma'rifat ini ilmu mengenal Allah, ilmu rahasia. Apabila kita salah ngomong, nanti mereka salah paham, salah mengartikan. Tapi di akhir zaman ini harus kita sebarluaskan ilmu ma'rifat, ilmu tauhid. Kalau kita tidak sebarkan ilmu tauhid, ilmu makrifat ini, manusia ini mau jadi apa? Tidak kenal dengan Allah, hanya makan, minum, tidur, mising. Tidak kenal dengan Allah. Nah, barang siapa yang tidak mengenal Allah di dunia, dia akan buta di akhirat. Maka dari itu kita harus sebarluaskan ilmu makrifat ini, karena ini akhir zaman. Kita kenalkan saja mereka tidak mau, tidak mengerti, tidak paham pelajaran apa ini. Sudah kita jelaskan. Inilah mereka yang buta mata hatinya, tidak mengenal Allah.
Maka dari itu kita harus sebarkan ilmu ma'rifatullah ini. Assalamualaikum